Oke, nah jadi secara garis besar, bab yang keempat ini kita itu judulnya adalah menggambar kayak gitu. Menggambar suatu grafik atau suatu kurva gitu ke dalam koordinat kartesius gitu ya. Kan kita tahu koordinat kartesius itu ada yang X, ada yang Y. Waktu SMP kan kita pernah belajar ya. Kan kalau X sama Y kan biasanya kita kenal ada titik, terus koordinatnya apa seperti itu kan. Nah, sekarang mah kita di koordinat kartesius itu menggambar sebuah kurva, misalkan kurvanya berbentuk garis kayak gitu. Nah, itu persamaannya apa? Kemudian dari persamaan tersebut kita harus bisa menggambarnya seperti itu, ya. Nah, sekarang untuk hari ini targetnya kita selesai subbab A sama subbab B gitu ya. Biar cepet sih. Nah, untuk yang minggu depan kita belajar yang bagian C sama yang D, mudah-mudahan selesai seperti itu. Nah, hari ini kita belajar yang A dan B dulu, yaitu bagaimana cara kita menggambar garis dan menggambar parabola. Intinya mah seperti itu ya. Nah, jadi fokusnya di sistem pertidaksamaan dua variabel itu nanti gambarnya yang biasa dipakai itu adalah gambar garis sama gambar parabola aja gitu ya. Jadi kita harus bisa menggambar dua ini ya. Oke. Sekarang kita mulai. Nah, ini Ibu udah buat juga ya template-nya, tinggal diisi-isi aja. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang A, yaitu kita akan bagaimana cara kita menggambar garis jika diketahui persamaannya gitu ya. Kemudian kita juga akan menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian ini maksudnya adalah daerah arsiran kayak gitu. Daerah arsiran ya, arsiran seperti itu maksudnya. Nah, nomor 1, nah ini dibagi dua nih sama Ibu yang subbab A ini, yaitu bagaimana cara kita menggambar garis. Kan sebenarnya kalau logikanya gambar garis gini aja kan, ya nggak sih? Nah, cuman kan ada aturannya. Aturannya itu dalam bentuk persamaan kayak gitu ya. Nah, Ibu ulangi. Jadi di bagian A ini ada dua jenis, gimana cara kita menggambar garis. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara kita menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sebuah garis gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggambar sebuah garis. Waktu SMP kayaknya udah pernah belajar ya cara menggambar garis jika diketahui persamaan garisnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menggambar garis, misalkan Ibu punya, nah gini aja deh. Kalau kita mau gambar garis, kita butuh berapa titik sih? Butuhnya 2, ya nggak? Misalkan Ibu punya titik merah ini, sama titik merah ini. Kalau kita punya 2 titik tersebut, pasti cuma ada 1 garis yang melalui 2 titik tersebut, ya nggak? Nah, kenapa butuh 2? Kalau cuma butuh 1, garis yang melalui titik tersebut banyak, ya nggak? Bisa garis ini, bisa garis ini, bisa garis ini, macam-macam, ya nggak sih? Nah, jadi untuk menggambar suatu garis atau sebuah garis, kita butuh 2 titik yang melalui garis tersebut. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, nah kita butuh 2 titik ya. Jadi kata kuncinya di sini, kita cari 2 titik yang melalui garis tersebut. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contohnya gini, gambarlah grafik dari 2x min 3y sama dengan negatif 6. Nah, 2x min 3y sama dengan min 6 itu artinya adalah dia itu persamaan linear. Persamaan linear. Waktu SMP kan udah pernah belajar ya. Persamaan linear itu bentuknya apa? AX plus BY sama dengan C. Atau bisa juga Y sama dengan MX plus C. Nah, ini juga merupakan persamaan linear. Linear itu apa? Line, garis gitu. Nah, kalau dia itu persamaan linear, maka grafik dari persamaan yang Ibu benerin ini adalah berbentuk garis seperti itu. Jadi dengan kata lain, nomor 1 ini meminta kita untuk menggambar sebuah garis, gitu ya. Nah, terus tadi konsepnya gimana kalau kita mau menggambar garis? Kita butuh 2 titik yang melalui garis tersebut. 2 titik tersebut apanya yang kita butuhkan? Koordinat titiknya yang kita butuhkan gitu. Jadi kita butuh koordinat 2 buah
titik gitu ya. Nah, gimana Bu caranya kalau mencari 2 titik? Caranya itu adalah sama kita dimisalkan aja. Misalkan kita punya X, punya Y gitu ya. Dengan aturannya apa? 2X min 3Y sama dengan min 6 gitu. Nah, sekarang sama Ibu mau dimisalin nih. Kalau Ibu mau dimisalin X-nya sama dengan 0 ya. Kemudian sama kita cobain substitusi ke persamaan yang kita punya, yaitu yang ini ya. Katanya kita gantinya siapa? X-nya sama dengan 0. Jadi salah satu aja yang kita misalin gitu. Mau misalin X-nya boleh, mau misalin Y-nya juga boleh, bebas terserah kalian. Paham ya sampai sini ya? Di sini untuk permisalan ini bebas gitu ya. Bebas, Ibu kasih keterangan kalian bebas mau misalin X-nya boleh, Y-nya boleh. Tapi jangan dua-duanya dimisalin, salah satu aja. Karena apa? Kalau salah satu dimisalin, nanti yang lainnya ketemu gitu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan, kalau X sama dengan 0, Ibu masukin ke sini kan ya. Berarti kita punya apa sih? 2 dikali sama 0 dikurangi sama 3Y sama dengan negatif 6. Gitu ya. Kalau 2 dikali 0 berapa? 0 kan? Ya. Nah, 0 dikurang 3Y kan berarti sisanya 3Y doang ya, karena ini segini 0 gitu. Ya. Berarti min 3Y sama dengan min 6, ya enggak? Kalau min 3Y sama dengan min 6, berarti Y-nya berapa dong? 2. 2, betul ya, Adi. Berarti min 6 dibagi dengan min 3 sama dengan 2, seperti itu. Oh, berarti koordinat titik yang pertama itu adalah, kan kalau koordinat titik itu kan konsepnya X, Y ya, ya enggak? Nah, berarti X-nya berapa ini? Kalau X-nya 0, kita dapatnya Y-nya sama dengan 2, kayak gitu. Itu koordinat titik yang pertama. Jadi kita baru dapat 1 nih, kayak gitu ya. Nah, itu kita baru memisalin 1 titik. Sekarang untuk memisalin titik yang lainnya, kita bebas lagi. Mau misalkan X-nya yang dimisalin sama kalian boleh. Atau misalkan Y-nya sama Ibu ya. Sekarang Ibu misalin Y-nya 0, kayak gitu. Kalau Y-nya 0, masukin lagi ke persamaan garis yang ada di soal, kayak gitu. Yang ini. Ya, berarti kita punya 2X. X-nya kan nggak ada ya, maksudnya nggak disubstitusi. Dikurangi sama 3 dikali Y, atau 3 kali 0 sama dengan min 6. Berarti kita punya 2X, min 3 kali 0 kan 0 ya. Berarti kita punya min 6. Berarti X-nya berapa dong? Berapa? 3. Min 6 dibagi sama 2, berapa? Min 3. Nah, gitu ya. Berarti yang poin kedua, ketika Y-nya 0, X-nya itu sama dengan min 3. Berarti koordinat titiknya berapa, koma berapa? Lihat X-nya dulu. Berapa? Min 3, koma, Y-nya 0. Kayak gitu. Ya. Nah, dapatlah 2 titik, selesai. Oh, belum selesai, Deng. Nah, karena apa? Karena kita harus ngegambar di koordinat kartesius, gitu. Jadi, di koordinat kartesius, kita cari ini X-nya, ini sumbu Y ya. Nah, sekarang kita cari nih. Ingat ya, kalau koordinat kartesius itu ini X, Y ketemunya di mana gitu ya. Contohnya misalkan gini. Kalau misalkan kalian lupa, kalau 1,2 berarti X-nya berapa? Di sumbu X-nya 1 gitu kan. Di sumbu Y-nya 2 gitu ya. Nah, titiknya yang mana kira-kira? Bukan yang ini. Ataupun yang ini, bukan yang itu. Tapi kita mencari pertemuan antara mereka di mana gitu ya. Di sini kan? Ya. Nah, inilah koordinat titik 1,2 seperti itu. Paham ya? Itu untuk ini masih contoh sih. Nah, sekarang kan Ibu mau gambar ini, mau gambar yang nah 2 titik ini 0,2. Sekarang X-nya di 0. Kalau X-nya di 0 di mana? Yang ini kan? Y-nya di 2. Berarti kalau Y-nya di 2 berarti di mana titiknya? Di sini ya. Nah, ini adalah titik 0,2 itu. Kenapa? X-nya posisinya di 0, Y-nya di 2. Oh, ketemunya ya di sini aja gitu. Paham ya sampai sini? Bisa dipahami? Oke, dilanjutin.
sekarang ada titik min 3,0. Berarti X-nya itu di min 3. X itu kita lihat sumbu X ya. X-nya di min 3. Terus Y-nya di 0. Y-nya berarti gak naik ke atas ataupun ke bawah. Berarti tetap aja di sini. Paham sampai sini ya? Berarti titik ini udah tetap adalah min 3,0 gitu. Ya. Jadi kita sudah punya 2 titik 0,2 sama min 3,0. Kalau udah punya 2 titik baru kita tarik garis seperti itu. Cuman kayaknya di aplikasi ini tuh nggak ada garis lurus. Ibu gak bisa bikin garis lurus, jadi kayaknya agak gak rapi ya. Nah ini ibu tarik garis nih. Nah kayak gitu. Nah ini manjangnya ke sana. Ini juga manjang ke sana. Nah ini garisnya. Jadi garis inilah yang ibu gambar, yang warna biru ini, dia mempunyai persamaannya apa? 2x min 3y sama dengan negatif 6. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Cara menggambar garis? Paham ya? Oke, nah sekarang itulah cara menggambar garis ya, dari persamaan yang diketahui. Jadi kata kuncinya adalah cari aja 2 titik yang melalui garis tersebut gitu. Nah, sekarang yang kedua. Perhatikan. Ini udah rame dulu ya tulisannya. Kita lihat dulu aja judulnya bareng-bareng. Nah, sekarang kita akan menggambar DHP. Nah, di sini sama Ibu disingkat namanya DHP. DHP itu adalah daerah himpunan penyelesaian ya. Daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah arsir ya. Daerah arsir dari suatu garis gitu ya. Jadi ada garis, nanti ntar daerah arsirannya yang di mana kayak gitu ya. Nah, langkah-langkahnya untuk mengerjakan daerah arsiran atau menggambar daerah arsiran itu yang pertama kita gambar garisnya dulu. Kan ini dari sebuah garis ya. Menggambar garis tadi yang mana? Yang pertama tadi ya, mencari 2 titik yang dilalui. Kemudian yang kedua, kita tentukan daerah arsirannya ada di sebelah mana. Itu dengan cara uji titik. Seperti itu. Nah, mungkin kan dari teorinya kita masih bingung ya, maksudnya apa kayak gitu. Nah, sekarang contoh soalnya seperti ini. Gini. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min y lebih kecil sama dengan 4. Nah, kita perhatikan bareng-bareng. Ini kan beda. Ini kan sebenarnya mirip ya soalnya dengan nomor 1. Cuman yang membedakan itu apanya? Tandanya gitu ya. Kalau yang nomor 1 itu tandanya tanda persamaan. Kalau yang sekarang itu tandanya pertidaksamaan. Jadi kalau tandanya itu pertidaksamaan, jadi nanti ada daerah yang diarsir. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah mengerjakan soal atau mencari daerah arsiran tersebut, tadi yang pertama adalah menggambar garis. Nah, berarti ini udah Ibu tulis ya. Yang pertama itu gambar dulu garis 2x min y. Ini kan tandanya kan lebih kecil sama dengan. Di sini kalau garis doang, itu pakai tanda sama dengan dulu. Seperti itu. Ya. Nah, ya udah. Sekarang kita coba nih. Berarti kan kita harus kita membutuhkan 2 titik kan. 2 titik yang tadi tuh 2 titik yang kita cari itu dengan cara permisalan kan. Nah, Ibu kayak tadi aja deh misalin x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti kan segini 0 ya. Berarti y-nya berapa? Berarti y-nya berapa? Min 4. Nah, betul. Siapa tadi? Sandi, betul ya. Kalau x-nya 0, jadi ininya tinggal dicoret aja karena udah habis jadi 0 gitu ya. Nah, kalau x-nya 0, berarti y-nya min 4 gitu. Dapatlah berapa koma berapa nih? 0, min 4 gitu kan. Sekarang yang kedua, ini Ibu misalin y-nya 0. Nah, gini dari tadi itu dari contoh Ibu ngemisalinnya x 0, y-nya 0. Karena apa? Mempermudah aja sih sebenarnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau y-nya 0 berarti segini kan habis ya. Berarti x-nya berapa? 2 kayak gitu. Berarti titik yang kedua itu adalah titik yang kedua itu adalah 2,0. Jadi kita perhatiin urutannya x dulu baru y seperti itu, ya. Nah, udah 2,0 sama 0, min 4, coba cari di koordinat kartesius.
X-nya 2,0, Y-nya, nah sekarang titik yang ini dulu deh ya, 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini ya, udah yang ini. Berarti ini 2,0. Sekarang yang ini, yang titik kedua itu X-nya di 0, Y-nya di min 4, berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, kayak gitu. Kalau udah, baru kita gambar garis gitu. Tarik 2 garis yang melalui 2 titik tersebut. Ini kan 0, min 4 ya, betul dulu. Nah, Ibu gambar garis. Nah, garisnya gak apa-apa rada bismillah. Nah, gitu ya. Lumayan lah. Nah, inilah garis dengan koordinatnya, dengan persamaan apa tadi teh? Persamaannya itu 2x min y, yang ini ya, sama dengan 4. 2x min y sama dengan 4, seperti itu. Oh, di sini ada catatan. Catatannya kita baca dulu ya. Yang pertama nih, kalau misalkan tanda pertidasamaannya itu adalah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maksudnya adalah yang ada tanda sama dengannya yang ada ininya ya. Nah, nanti kurva yang kita gambar itu dia tidak putus-putus, alias mulus kayak gini loh. Alias mulus kayak gini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan tanda pertidasamaannya lebih besar atau lebih kecil doang, nanti gambar kurvanya putus-putus. Kan kita punya garisnya kayak gini. Nanti kalau misalkan tandanya cuma kayak gini, lebih besar atau lebih kecil, nanti gambar garisnya kayak gini, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham sampai sini? Paham. Oke, gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya. Gini. Tapi berhubung di soal yang ini, di soal nomor 2 ini kan tandanya lebih kecil sama dengan. Berarti kurva yang kita gambar itu nggak putus-putus atau nyambung aja garis biasa kayak gitu. Ya. Oke. Nah, udah kita lanjutin. Jadi di langkah pertama sudah selesai ya. Kita udah menggambar garis 2x min y sama dengan 4. Nah, cuman karena di soal itu bentuknya pertidaksamaan, tandanya ini lebih kecil sama dengan. Artinya kita harus mengarsir daerah yang tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang kita simak dulu garis yang udah kita gambar yang ini kan ya. Nah, kita lihat bareng-bareng. Garis ini dia membagi 2 wilayah, betul tidak? Wilayah yang sebelah, jadi ada 2 wilayah itu maksudnya apa? Wilayah yang ini sama yang ini gitu. Paham nggak sampai sini? Paham? Paham. Nah, jadi garis ini, garis 2x min y sama dengan 4 itu dia membelah suatu bidang ini menjadi 2 sisi. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Nah, di antara kedua daerah tersebut, itu ada yang tandanya lebih besar atau lebih kecil. Tapi kita belum tahu, bisa aja yang ini daerahnya lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Nah, karena kita belum tahu, misalkan kita daerah yang ini ya. Nah, karena kita belum tahu ini daerahnya yang lebih kecil atau yang lebih besar, makanya kita harus uji titik gitu. Ya. Nah, uji titik itu maksudnya gimana, Bu? Uji titik itu adalah gini. Sebenarnya ini kayak daerah arsiran yang waktu pertidaksamaan kuadrat, masih ingat gak? Ini kan ada daerah ya. Maksudnya ini garis bilangan. Misalkan ini 1, ini 2. Kan kalau uji titik kita ambil yang di sini nanti dapat ini tandanya positif, negatif, positif. Ya nggak sih? Nah, yang ini juga mirip-mirip sebenarnya. Cuman agak berbedanya itu adalah ini kan ada 2 daerah ya. Nah, sekarang daerah yang kalian pilih salah satu daerah, mau yang kanan atau yang kiri, kayak gitu. Nah, misalkan ibu mau pilihnya daerah yang kiri ini gitu ya. Kalau ibu pilih daerah yang kiri, maksudnya yang ada di sebelah kiri dari suatu garis, nanti kita cari maksudnya titik sampelnya yang menjadi perwakilan daerah ini. Misalkan titik apa? Misalkan 0,0 gitu. 0,0 ini mewakili daerah yang sebelah kiri garis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya biar gampang mah kalau uji titik ambilnya 0,0 aja gitu. Misalkan ibu pilihnya siapa tadi teh? 0,0
0, yaitu yang ada di sini, gitu kan. Nah, 0,0 ini, kemudian langkah selanjutnya sama ibu mau disubstitusi ke pertidaksamaan yang ada di sini, yang ada di soal. Nah, karena di titik yang sudah kita pilih kan udah dapat ya, ini X-nya, ini Y-nya kan ya. Nah, baru kita substitusi ke sini. Berarti kan 2X, X-nya kan kita ganti jadi 0 ya. 2 kali 0 dikurangi, Y-nya berapa ini? 0, 4, kayak gitu. Nah, terus 2 kali 0, 0, 0 kurang 0 kan 0. Terus kita bandingin sama 4. 0 sama 4 lebih besar mana? 4. Lebih besar 4. Berarti tandanya gimana sih? Kayak gini, betul tidak? Betul sampai sini? Betul ya. Nah, karena tanda yang kita peroleh adalah tanda yang lebih kecil, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa daerah yang memuat titik yang kita pilih tadi, siapa? 0,0 adalah daerah, ini baca ya, adalah daerah yang tandanya lebih kecil, kayak gitu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jadi titik yang kita ambil kan tadi 0,0. Setelah kita substitusi diperolehlah tanda lebih kecil, betul tidak? Nah, jadi kesimpulannya dengan kita mengambil daerah sini dan ambil sampelnya 0,0, dia bisa menyimpulkan bahwa daerah yang ada di sini adalah daerah yang lebih kecil atau lebih besar ini teh? Lebih kecil. Jadi daerah yang di sebelah kiri suatu garis itu adalah daerah yang lebih kecil. Berarti daerah yang di sebelah kanan itu daerah yang lebih Besar. lebih besar, betul. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah udah gitu apa? Udah gitu kita arsir daerah yang diinginkan oleh soal gitu. Daerah yang diinginkan oleh soal itu adalah daerah yang lebih apa ini? Kecil sama dengan. Kecil sama dengan. Nah, berarti kita harus arsir. Di sini sama ibu dikasih tambahan ya. Maka kita arsir daerah yang diinginkan soal apa? Lebih kecil sama dengan kan? Lebih kecil sama dengan. Nah, kita udah tahu di sini nih, di gambar sini kita udah tahu daerah yang lebih kecil yang mana? Yang di sebelah kiri kan? Paham ya sampai sini? Nah, berarti daerah yang harus kita arsir itu adalah daerah yang ini, gitu. Yang lebih kecil sama dengan, atau yang di sebelah kirinya suatu garis. Nah, inilah yang disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. oke, gak apa-apa yang jawabnya ini Sandi sama Halifa doang. Yaudah, Bu, ya. berarti kalau di soal disuruh digambar juga gitu. Iya, jadi emang bab ini mah kita ngegambar kayak gitu temanya. Ngegambar daerah arsiran. Nah, daerah arsiran yang untuk contoh nomor 2 ini yang mana? Yang ini nih, yang Ibu arsir nih ya, kayak gitu. Nah, untuk gambar rapihnya misalkan nggak percaya nih, ih Ibu betul gitu jawabannya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada suatu aplikasi yang bisa ngecek jawaban kita betul apa salah kayak gitu. Nah, nama aplikasinya sebenarnya GeoGebra. Kalau kalian mau download di App Store atau di apa sih? Google, itu bisa ya. Maksudnya di kalau Google apa sih namanya teh? Ah, lupa lah. Pokoknya itu ada aplikasinya namanya GeoGebra. Ini judulnya GeoGebra di ujung ini ya. Nah, di sini kita bisa ngecek jawaban kita sebenarnya. Tapi kan ini secara manual ya. Langkah-langkah yang Ibu terangkan ini secara manual, tetap kita harus bisa yang manual. Jadi GeoGebra itu fungsinya untuk ngecek jawaban kita aja. Nah, sekarang Ibu mau gambar ini. 2X min Y lebih kecil sama dengan 4. Nah, dicek sama Ibu nih, caranya gimana? Tulis yang input ini. Ibu mau ngetik 2X min Y lebih kecil sama dengan 4. Itu nggak sih tadi? Nanti kelihatan kalau di sini langsung muncul gambarnya. Nah, kayak gini. Sudah mirip belum kira-kira? Aduh.
Udah mirip belum dengan yang ada di sini? Udah mirip belum? Udah mirip ya? Betul tidak? Udah, Bu. Udah mirip ya? Nah, gitu. Jadi, fungsinya GeoGebra tuh ini sih. Maksudnya untuk ngecek jawaban. Seperti itu ya. Nah, jadi begitulah langkah-langkah langkah-langkah untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sebuah garis. Jadi, soalnya biasanya bentuknya berupa ini. Soalnya sama kayak nomor 1 ya. Kayak ini soalnya ya. Cuman bedanya di sini di tandanya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa tandanya lebih besar doang kayak gini, bisa tandanya lebih kecil doang kayak gini. Ingat kalau tandanya kayak yang di bawah ini, kita ngegambar garisnya harus putus-putus seperti itu, ya. Nah, nanti kalian dicoba aja. Langsung nih, 3x plus y sama dengan 6. Terus gambar juga daerah himpunan penyelesaian untuk 3x plus y lebih besar dari 6. Gitu ya. Paham sampai sini? Nanti dicoba setelah ini ya, setelah pembelajaran. Jadi nanti tugasnya di Google Classroom kalian kerjakan 1, 2 ya. Tapi nanti ada lagi nih parabola 3, 4 gitu ya. Selamat mencoba. Cuma nanti dulu. Nah, untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cara menggambar garis dengan menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sebuah garis. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada? Wine, ada yang ingin ditanyakan? Wine? Tidak, Bu. Tidak, oke. Halimatus? Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apa? Kalau misalkan kan itu ngegambar. Iya. Nanti kalau misalnya ngegambarnya itu di buku petak atau di buku biasa aja? Sebenarnya, kalau ingin rapih, di buku berpetak boleh, milimeter block silakan. Tapi kalau misalkan saya punya penggaris di rumah, nggak apa-apa, kayak gitu, ya. Oke, Bu. Makasih. Oke. Terus Ibu saranin juga kalau ngarsir pakai pensil berwarna, maksudnya biar ini aja, biar enakan aja. Soalnya kalau item-item sebenarnya bagus-bagus aja sih, cuman yang penting harus rapi, kemudian berwarna. Karena apa? Ini kita baru belajar 1 per tidak samaan ya nggak sih? Ini kan 1 per tidak samaan, ya nggak? Sementara bab yang kita pelajari ini adalah sistem pertidaksamaan. Jadi nanti dalam koordinat kartesius itu bukan cuma ada 1 doang gambar ininya, gambar grafiknya. Nanti bakal digabung sama parabola kayak gitu loh, ya. Tapi kita nggak usah, kayaknya bakal susah nih. Nggak, yang penting mah kita jalani dulu aja. Karena kita kan berjalannya bareng-bareng gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang subbab yang B. Jadi subbab yang A udah selesai ya. Sekarang subbab yang B itu adalah kita akan menggambar parabola dan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah parabolanya. Ini juga sama ya, konsepnya Ibu bagi 2. Yang pertama gimana cara ngegambar parabola dulu, kemudian yang kedua cara menggambar daerah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, untuk menggambar parabola, jadi kita bisa ngegambar parabola dengan catatan apa? Lihat persamaannya dulu ya. Sebenarnya ini udah Ibu bahas juga ya waktu di pelajaran apa ya? Pertidaksamaan rasional irasional tentang fungsi kuadrat ya nggak sih? Nah, jadi ciri-ciri parabola itu dia punya persamaannya ini gitu. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C kayak gitu. Ya, jadi dari persamaan tersebut kita harus kenali dulu A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa. Karena mereka itu berbentuk angka seperti itu. Ya, nah jadi bentuk umumnya seperti ini untuk parabola. Nah, untuk persamaan kuadrat ya maksudnya ya. Ibu tulis ini namanya persamaan kuadrat. Berarti nanti kalau di soal ada bentuknya pertidaksamaan kuadrat, itu tandanya lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang, gimana cara kita ngegambar parabola? Ini ada langkah-langkahnya yang harus diperhatikan. Kemarin kita udah pernah ngebahas ya. Kalau di persamaan kuadrat, kalau mau gambar parabola, kita perhatikan koefisien yang A yang ini, ya nggak? Nah, dia itu ada 2 kemungkinan. Dia bisa positif
dia bisa negatif gitu. Kalau misalkan A-nya positif, parabolanya ngebukanya kemana? Ada yang ke atas, betul. Alias senyum kayak gitu. Parabolanya senyum kalau koefisien A-nya positif. Jadi kalau yang ini kira-kira nih lihat, koefisien A tuh maksudnya adalah yang ini ya, yang koefisien dari X kuadrat ya. Nah, kalau lihat di sini, ini kan contohnya ya. Berarti ini parabolanya senyum atau cemberut? Denaya. Coba Ibu tanya Denaya. Denaya. Ini nah betul. Cemberut kan? Gitu ya. Kenapa Bu? Karena kita punya koefisien dari X kuadratnya kan -1 ini tuh ya. Cuman satunya tidak terlihat. Karena koefisiennya itu adalah -1 atau negatif, maka nanti otomatis gambar parabolanya itu cemberut. Gitu ya. Paham sampai sini yang lainnya? Paham? Paham. Oke. Nah, langkah pertama sudah dilalui gitu ya, yaitu kita lihat koefisiennya dulu untuk mengetahui dia ngebukanya ke atas atau ke bawah gitu kan. Nah, kemudian ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, jadi gini ya prosedurnya ya. Kalau langkah 1, langkah kedua sudah bisa ditemukan atau sudah dapat, berarti kalian gak usah ngerjain yang ini gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata nomor langkah yang kedua kalian gak ketemu atau diskriminannya negatif, nah baru lanjut ke langkah 3 gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu yang langkah 2. Langkah yang kedua itu adalah kita cari akar-akar persamaan kuadrat. Udah pernah dipelajari itu di bab 2 tentang pertidaksamaan rasional irasional. Kita kan ngebahas dulu ya tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, caranya gimana kalau mencari akar-akar persamaan kuadrat? Yaitu dengan cara pemfaktoran. Betul tidak? Dengan ngefaktorin ntar dapat X1-nya siapa, X2-nya siapa, seperti itu. Ya. Atau kalau kalian bingung cara ngefaktorinnya, pakai rumus ABC. Ini kayaknya udah pernah dibahas nih. Rumusnya apa? Min B plus minus akar D per 2A. Seperti itu. Dengan D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita ngefaktorin susah. Terus pakai rumus ini gak ketemu karena apa? Dia nggak akan bisa dihitung kalau misalkan diskriminannya negatif. Karena apa? Yang ingat, yang ada di dalam akar itu kan nggak boleh negatif ya. Gitu, harus positif atau 0 juga boleh, seperti itu ya. Nah, makanya kalau misalkan D-nya negatif ya, diskriminannya negatif. Nah, kita maju ke langkah 3. Jadi langkah 2 itu nggak bisa dikerjain kayak gitu ya. Nah, langkah 3 itu adalah kalau kita tidak bisa memfaktorkan atau misalkan diskriminannya negatif, kita cari aja X puncak, Y puncak, atau titik puncak dari suatu parabola. Titik parabola kan punya puncak ya, yang ini, kayak gitu. Kalau lagi cemberut yang itu, kalau lagi yang senyum yang ini yang paling bawah, seperti itu. Ya. Nah, untuk menentukan X puncak, Y puncak, koordinat titiknya itu diperoleh dengan cara yang koordinat yang X-nya itu diperoleh dengan cara min B per 2A. Kalau untuk koordinat Y-nya itu adalah min D per 4A. Gitu ya. D-nya tetap kita pakai yang ini. Ya. Nah, min 4A. A-nya yang mana? Jadi gini, kita lihat aja di sini A, B, C-nya siapa aja. A-nya min 1, B-nya min 3, C-nya 4. Seperti itu. Ya. Paham sampai sini? Bisa, oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas sih ya. Maksudnya sudah, yang ini udah berulang-ulang kalau persamaan kuadrat karena bakal kepake terus seperti itu. Nah, Ibu punya soal nih. Ini udah dikasih clue ya. Nomor 1. Plus. Oke ya. Nah, sekarang kita gambar parabola nomor 3. Ini contohnya nomor 3. Contoh nomor 3, gambarlah parabola atau gambarlah grafik dari persamaan kuadratnya ini. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Seperti itu. Ya. Nah, langkah pertama apa dulu? Lihat koefisien A-nya dulu.
A-nya berapa nih? A-nya berapa? Berapa? Negatif 1 gitu ya. Jadi kalau di depan ada negatif, di bawah gitu ya. Nah, atau kita tulis aja di sini. A-nya siapa ini? A-nya -1 kan. B-nya berapa? B-nya 3. C-nya berapa? 4 kayak gitu ya. Kayak ini nih, disamain kayak ini. A-nya itu koefisien X kuadrat, B-nya koefisien X, C-nya konstanta sendiri yang tidak ada ininya pengalinya kayak gitu ya. Nah, di sini udah ibu tulis A-nya -1. Oh, berarti gambarnya cemberut atau senyum? Cemberut ya, kayak gitu. Nah, kemudian udah, jadi yang pertama langkah ke-1 sudah selesai. Ternyata gambar parabolanya ngebukanya ke bawah atau cemberut gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua itu adalah kita kalau di sini kita lihatnya apa? Cari akar-akar persamaan kuadrat ya. Cari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang pertama pakai pemfaktoran dulu gitu. Karena kan dia lebih cepat ya nggak sih ngitungnya. Nah, pemfaktoran tuh maksudnya adalah yang ini ya sama kita dikopas jadi ini ya kan, min x kuadrat plus 3x plus 4 jadi sama dengan 0. Kan ini kan tadi bentuknya y sama dengan ya, kita ganti jadi sama dengan 0 karena kita mau ngefaktorin atau mencari akar-akarnya. Nah, sekarang untuk ngefaktorin, sebelumnya kan kalau ngefaktorin tuh depannya enaknya koefisiennya positif, ya nggak sih? Nah, sama ibu mau dikali -1 dulu semuanya. Kali -1. Kalau dikali -1 ini berarti jadi apa dong? X kuadrat. Ini jadi apa? Kurang 3. Kurang 3x dikurangi sama 4 sama dengan 0. Kayak gitu. Baru kalau udah dapet x kuadrat min 3x min 4, kita faktorin. Karena ini koefisien depannya kan 1 ya. Nah, ini berarti X sama X aja, kayak gitu ya. Kalau misalkan ini 2, masih ingat kan ya? Ini setengah, ini 2 gitu ya. Kalau ininya 3, kalau ininya 3, berarti ini 1/3 dan seterusnya gitu ya. Dah, ini mah intermezzo. Nah, udah gitu apa lagi? Ini kita kali-kaliin, ujung kali ujung. 1 kali -4 berapa? Ujungnya di bawah ya, -4-nya. 1 kali -4 berapa? Min 4. Cari dua bilangan, dikaliin itu -4, tapi kalau dijumlahin harus ini. Harus -3. Berarti apa sama apa? -4 kali 1. Betul. -4 kali 1. Ya, betul. Fazila ya. -4 dikali 1 gitu ya. Berarti kita dapat X-nya berapa? -4 sama plus 1 ya. Jadi -4 ini langsung kopas ke sini, plus 1-nya ke sini gitu ya. Nah, di sini kita dapat bahwa akar yang pertama itu X-nya sama dengan berapa? 4. Yang kedua itu X-nya sama dengan -1. Kayak gitu. -1. Nah, jadi kesimpulannya ya, kita bisa menyimpulkan bahwa parabola tersebut dia ngebukanya ke bawah atau cemberut, kemudian dia melalui titik. Nah, ini tuh maksudnya adalah titik 4,0 dan titik -1,0. Jadi X-nya di -1, Y-nya di 0 gitu ya. Nah, sekarang cari aja di koordinat kartesius 4,0 yang mana? 4,0 kan ini nih ya. Ini sumbu X. X-nya di 4, Y-nya di 0. Kalau Y-nya 0 itu dia nggak ke atas atau ke bawah kayak gitu. Jadi titiknya menetap aja berarti di sini. Ya, kalau X-nya -1 berarti di sini kayak gitu. Ya. Nah, berarti kita punya sebuah parabola melalui dua titik ini. Kemudian dia juga harus ngebuka ke bawah gitu ya. Berarti bayangannya gimana sih? Berarti bayangannya kurang lebih kayak gini. Ibu bikin parabolanya nggak apa-apa, nggak rapi ya. Nah, begitulah. Jadi parabolanya kurang lebih gambaran kasarnya seperti ini, kayak gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, ini parabolanya.
dengan persamaannya apa? Y sama dengan Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4. Seperti itu. Ya. Nah, yang ini berarti ternyata grafiknya yang ini. Misalkan, Bu, saya tidak percaya dengan penjelasan Ibu. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kita cek di GeoGebra nih, ya. Kalau cek di GeoGebra, Ibu dimatikan dulu yang pertama, masukin persamaan ini. Y, yang ini nih, yang ada di soal. Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4. Kira-kira apakah gambaran yang Ibu buat itu sudah betul? Kita cek ya. 1, 2, 3. Tuh, lihat ya. Sorry. Nah, kurang lebih seperti ini. Udah sama belum? Jadi yang dilihat itu ininya, titik potong dengan sumbu X-nya. Itu sama-sama di min 1 ya. Nih, sama-sama di min 1. Ini juga di min 1 kan? Terus kemudian sama di X sama dengan 4 tuh. Ini juga 4 gitu. Paham ya sampai sini ya? Ternyata mungkin kalau digambar dia lebih lonjong ke atas kayak gitu. Karena, nah sebenarnya bisa sih. Ini kan Ibu ngegambarnya secara kasar, nggak apa-apa. Nah, cuman kalau kita pengen akurat banget parabolanya, kita harus cari juga yang ini, titik puncaknya. Nanti kalau titik puncak itu kan tadi Ibu udah bilang titik tertinggi dari parabola ya, atau titik terendah dari parabola. Nanti mungkin titik puncaknya ada di sebelah sini. Dia bakal lebih lonjong gitu sebenarnya kayak gini lah. Kayak gitu ya. Tapi ini mah kalau kita cuma sampai langkah kedua, mungkin aja bisa gambarnya cuma gini doang gitu. Ya. Boleh lah. Berarti yang gini juga bisa. Jadi kenapa Ibu ngasihnya langkah 1, langkah 2? Ini mah untuk gambaran kasar aja. Tapi kalau kalian ingin gambaran yang sangat bagus, berarti kalian harus tahu juga titik puncaknya ada di mana, seperti itu. Ya. Atau kerjain 3-3-nya boleh. Ya. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Nanti di ini lagi aja. Maksudnya kalau misalkan Bu, ini agak pusing kayaknya. Nanti diulangi aja di tayangan ulang seperti itu ya. Nah, nanti kalian kerjakan juga yang nomor 1 ini, latihan 2. Nanti coba kalian gambar grafik ini, persamaan kuadrat ya. Nah, cuman ada bahasan yang terakhir yang perlu dibahas sama Ibu. Itu tentang kita sama kayak tadi ya. Yang awal-awal kita ngegambar parabola doang. Sekarang kita menggambar parabola berserta daerah arsirannya seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah arsiran dari gambar parabola, itu langkah-langkahnya mirip dengan yang garis ya. Yang pertama kita gambar parabolanya dulu yang pasti ya. Sama seperti yang sebelumnya, kalau garis berarti kita gambar garisnya dulu seperti itu. Nah, udah gitu baru langkah kedua kita bisa menentukan daerah arsirannya atau DHP. Itu dengan cara uji titik, sama ya, prinsipnya uji titik gitu. Nah, contohnya berarti yang membedakan soalnya aja, kayak gini ya soalnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih kecil dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Seperti itu ya. Nah, langkah pertama, jadi ada 2 langkah ya. Menggambar parabola sama menggambar DHP-nya yang mana. Nah, kita sekarang kita gambar parabola dulu sama seperti halaman sebelumnya gitu ya. Nah, yang pertama kita cek dulu A-nya berapa ini teh? A-nya berapa ini? Min 1. Iya, betul. A-nya min 1, B-nya berapa? 2. 2, C-nya berapa? 3. 3. Nah, sekarang kita cek di sini. Untuk menggambar parabola, A-nya itu min 1 tadi kan ya. Kalau A-nya min 1 negatif, berarti parabolanya gimana? Cemberut. Cemberut ya. Cemberut tapi tidak menangis. Nah, kemudian langkah kedua, kita mencari akar-akar persamaan kuadratnya yang ada di sini. Ini kopas dulu sama kita, disama dengan nolin dulu seperti itu ya. Nah, baru kita faktorkan. Jadi pilihan pertamanya difaktorin dulu gitu ya sama kita ya. Cuman ingat kalau ngefaktorin ini kayaknya nggak enak kalau negatif, mending kali negatif 1 dulu gitu ya. Kali negatif 1 supaya ini jadi positif. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan
0 kayak gitu. Baru kita faktorin. Ininya X, ininya X kayak gitu ya. Nah, terus ini kan ujungnya 1 ya. Ini ujungnya min 3. Ujung kali ujung. 1 kali min 3 berapa? Min 3. Cari dua bilangan dikaliin itu min 3 dijumlahin min 2. Apa sama apa kira-kira? Min 3 sama 1. Betul, min 3 sama 1 ya. Berarti kita punya X min 3, X plus 1 gitu ya. Nah, baru di sini kita peroleh akar-akarnya. Jadi si akar-akarnya itu adalah X-nya sama dengan 3 dengan X sama dengan negatif 1 gitu ya. Berarti dengan kata lain ntar kita punya titik 3,0 dengan berapa? Min 1,0 seperti itu. Langsung diciriin sama kita di koordinat kartesius. X-nya min 1, min 1,0 dengan 3,0 berarti ada di mana nih? Ini min 1,0 ya kan? Ibu tulis lah, min 1,0, ini 3,0 kayak gitu ya. Ini 3,0. Terus ngebukanya kemana nih? Ngebukanya ke atas, ke bawah atau cemberut kayak gitu ya. Nah, berarti ntar kurang lebih gambarnya bakal seperti inilah. Gak apa-apa lah ya kayak gini ya. Jelek. Nah, cuman misalkan ibu mau gambar rapih nih. Gambar rapih berarti kita harus pakai titik puncak yang ini. Ini misalnya ya opsional, kalian mau pakai silahkan, mau nggak pakai juga boleh, paling nanti gambarnya nggak rapih. Kalau kalian ingin gambar pakai milimeter block, berarti kan kalian harus gambar rapih ya. Nah, sekarang ibu misalkan cari titik puncak ya. Di sini hitung titik puncak. Titik puncak tadi koordinatnya itu adalah min B per 2A, terus min D per 4A. Ya, di sini kerjaan kita cuma masukin angka aja kayak gitu. Min B, nih masukin min B-nya. Min B, B-nya berapa tadi teh? 2 kan? Ya nggak? Berarti ini berapa? Min 2, B-nya kan 2 ya? Per 2A, A-nya berapa tadi? 1. A-nya min 1, berarti 2 kali min 1 berapa? Min 2 kan? Ya kan? Koma min D. Nah, D-nya belum kita hitung. Coba kita hitung dulu ya di sini nih. D-nya di sini dihitung. D itu adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4 AC ya. B kuadrat. B-nya berapa? 2. Dikuadratin berapa? 4. Ya kan? B kuadrat atau 2 kuadrat sama dengan 4. Min 4 kali A-nya berapa? Min 1. C-nya berapa? 3. Ya. 3. Hitung sama kita. 4. Min 4 dikali min 1 berapa? Min 4 dikali min 1 kan plus 4. Plus 4 dikali 3 berapa? Plus 12 ya. Berarti, ini 4 tambah 12 berapa? 16 ya. Berarti diskriminannya itu sama dengan 16. Masukin ke sini sama kita. Berarti min D, berarti min 16 per 4A. 4 kali min 1, ya kan? A-nya kan min 1. Berarti ini berapa? Min 4. Kayak gitu ya. Baru sederhanain sama kita. Berapa nih? Min 2 bagi min 2 berapa? Min 2 bagi min 2 1. Min 16 dibagi min 4 4. Nah, ini adalah koordinat titik puncak seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya koordinat titik puncak, nanti ngegambar parabolanya pasti bakal lebih rapih karena kita punya patokan. Punya 3 titik yang harus dilalui kayak gitu ya. Nih Ibu hapus dulu ya. Kira-kira titik 1,4 ada di mana? Coba cari sama kita. 1,4 itu X-nya di 1, ya kan? Y-nya di 4 ya. Nah, ntar ketemunya di mana? Misalkan X. Ini apa nih? Ih. Ampun.
Suara Ibu masih kedengeran? Masih, Bu. Ih, kenapa ya kayak gini ya? Bentar ya. Ya ampun. Kok mati sendiri? Ya udah, dilanjutin nih. Bentar, lagi reconnecting. Ini tuh Ibu pakai akun belajar ID tau gak sih yang dari sekolah? Kadang suka kayak gini. Ya. Nah, udah bisa lagi tuh. Nah, Ibu ulangi ya. Bisa dilanjutkan yang lainnya? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, ini. Jadi dilanjutin, ini titik puncaknya 1,4. Tadi Ibu ulangi X-nya di 1 ya. Y-nya di 4 gitu. Ini X-nya 1, Y-nya 4. Ketemunya di mana gitu kan? Ya. Nah, ketemunya di sini gitu. Inilah yang disebut sebagai titik puncak dengan koordinat 1,4 gitu ya. Tadi 1,4 diperolehnya dengan apa? Dengan cara yang ini gitu ya. Jadi nanti kalau bisa dihafalkan rumus titik puncak ya, seperti itu. Nah, udah gitu kita baru ngegambar parabola dengan cara menghubungkan titik-titik yang sudah dikasihkan di gambar ya. Nah, berarti nanti gambaran kasarnya kayak gini parabolanya. Misalkan kayak gini. Aduh, gak kena tuh kan. Sorry. Gak apa ya, gak rapi. Nah, kayak gini. Nah, ini kayak gini. Jelek. Nah, kayak ginilah. Seperti ini kurang lebih parabolanya. Nah, ini udah parabola dengan yang lumayan presisi gitu. Karena titik puncaknya di sini, titik yang menjadi akar-akarnya di sini udah kelihatan kayak gitu. Paham ya sampai sini? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Itu kita baru langkah ke 1 ya. Nah, langkah ke 1 itu tadi ngegambar parabola. Nah, terus kita tujuan yang kedua itu adalah mau menguji titik ya, atau mencari daerah arsirannya. Daerah arsiran, kalau kita perhatikan baik-baik ya, jadi daerah arsiran itu adalah, nih kita punya parabola, tadi mah kan kita punya garis nih, garis ini ada dua belahan, ya nggak sih? Yang kiri sama yang kanan, kayak gitu. Nah, parabola juga membagi bidang tersebut menjadi dua belahan, yang di luar parabola sama yang di dalam parabola. Paham sampai sini? Nah, jadi di antara dua sisi ini ya, kita masih belum tahu mana daerah yang lebih besar, mana daerah yang lebih kecil. Bisa aja yang atas lebih besar, yang dalam lebih kecil, atau yang di luarnya lebih kecil, ini lebih besar. Kita belum tahu, wallahu alam. Nah, makanya kita harus menguji titik ya. Menguji titiknya itu tadi Ibu ambilnya berapa sih? 0,0 ya. Boleh. Misalkan kalian pakai 0,0 juga boleh. Kalau 0,0 lihat dulu di gambar 0,0 ada di mana? Ada di sini kan? Nah, berarti karena 0,0 posisinya ada di dalam parabola ya. Nanti kita juga bisa menyimpulkan daerah yang di dalam parabola itu tandanya apa kayak gitu. Karena kita ambilnya 0,0. Kalau kita ambil titik yang ada di sini, boleh. Nanti kesimpulannya daerah ini tandanya apa kayak gitu ya. Nah, Ibu ambilnya 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 0, ini kita substitusi ke pertidaksamaan yang ini. Nah, kita ganti dulu. Y-nya kan 0, gitu ya. Ini min X kuadrat. X-nya diganti jadi 0, berarti jadi berapa nih? Min 0 kuadrat berapa? 0 kan? Ya nggak? Ditambah 2 dikali X. X-nya 0 nih. Berarti 2 kali 0 berapa? 0. 0. Terus tambah sama 3 gitu ya. Nah, baru kita hubungkan. Ini Ibu dikasih spasi karena kita mau tahu kan perbandingan dua bilangan ini gitu ya. Nah, kemudian kita hitung 0 tambah 0 tambah 3 berapa? 3 kan? Ya. Sekarang kalian bandingkan dua bilangan ini. Lebih besar yang mana? 3. Lebih besar 3. Berarti tandanya gimana? Gini kan? Gitu ya? Betul tidak?
Betul. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa daerah yang memuat titik siapa tadi teh? 0,0 atau daerah yang ada di gambar mah yang mana sih? Daerah yang memuat 0,0 itu daerah mana? Daerah ini kan? Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa daerah yang memuat 0,0 atau daerah ini adalah daerah yang tandanya lebih besar atau lebih kecil? Lihat hasilnya tadi, hasil hitungan kita. Lebih apa ini? Lebih kecil kayak gitu. Berarti kalau digambar mah, jadi kita teh pas ngerjain harus disinkronkan. Kita pas ngerjain langsung lihat gambar juga. Oh, berarti daerah yang memuat 0,0 atau daerah ini adalah daerah yang lebih kecil. Kenapa? Kita lihat hasil ini, gitu ya. Kalau di dalam parabola itu daerahnya lebih kecil, berarti yang di luar parabola daerahnya lebih apa? Besar. Lebih besar seperti itu. Bisa ya? Nah, terus sudah gitu apa lagi? Sekarang di sebenarnya ini langkah yang terakhir. Aduh. Langkah yang terakhir itu adalah Ibu tulisnya langkah yang di sini yang ketiga ya. Ibu kan ada 2 mos jadi kan rada di sini aja. Nah, sekarang kita arsir daerah yang diinginkan soal. Yang disoal. Nah, daerah yang disoal itu lihat kembali ke soal yang paling pertama ini, gitu ya. Daerah yang disoal tandanya harus lebih apa ini? Lebih kecil ya? Ya enggak? Nah, berarti kita ikutin soal daerah yang lebih kecil. Nah, daerah yang lebih kecil itu yang mana tadi? Kita kan udah dapet ya daerah yang lebih kecil itu adalah yang ada di dalam parabola. Berarti yang ini yang kita arsir kayak gitu. Inilah yang disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian seperti itu. Paham sampai sini? Panjang ya maksudnya ngerjainnya. Bu, saya butuh waktu untuk mencerna seluruh materi ini. Ya memang sih, maksudnya pelan-pelan aja seperti itu ya. Tapi langkah-langkahnya kalau misalkan bingung, ulangi lagi seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sebuah parabola, langkah-langkahnya mirip dengan DHP-nya garis. Nanti di langkah terakhir itu apa? Uji titik kayak gitu. Uji titiknya kalau mau gampang 0,0 aja. Jadi pas lihat 0,0, lihat posisi dia terhadap parabola, ada di dalam atau di luar kayak gitu. Ya. Kalau ada di dalam, nanti hasil dari tanda tersebut itu adalah dia mewakili yang ada di dalam sini gitu. Ya. Nah, udah gitu, udah beres. Berarti dari penyelesaiannya yang ini. Oh, tadi Ibu lupa nih. Di nomor yang 4 ini, di soal ini tandanya kan lebih kecil doang ya. Kalau tandanya lebih kecil doang, tadi gimana gambar parabolanya? Harus gimana? Nah, itu Al-Ghafuri betul ya. Jadi gambar parabolanya harus putus-putus. Kayak gimana maksudnya? Nah, ini kan Ibu masih gambar parabolanya mulus ya. Nah, sama Ibu dihapus dikit-dikit lah kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Maksudnya apa sih, Bu? Kenapa harus putus-putus? Artinya, daerah arsirannya itu dibatasi oleh parabola, ya kan? Tapi parabolanya nggak ikut kita arsir. Jadi si garis parabolanya, maksudnya sisi parabolanya nggak ikut kita warnain kayak gitu loh. Jadi cuma di apa sih? Kayak ini nih, kayak garis bilangan. Kalau kita punya X yang lebih besar dari 5, berarti kan kita punya ini ya, 5-nya ke kanan ya nggak sih? Gitu kan. Tapi si titik 5-nya nggak include gitu loh. Ya, maksudnya seperti itu. Ini juga sama. Jadi parabolanya nggak include. Yang diarsir itu hanya yang bagian dalamnya gitu. Nah, sekarang kalau kita cek di GeoGebra ya, kita gambar nih ya. Soalnya kan yang ini. Soalnya Y lebih kecil dari min X kuadrat ditambah 3X ditambah 2X ditambah 3 gitu ya. Nah, kayak gini tuh kan. Kalau di GeoGebra kita bisa lihat nih, sama kan mirip ya.
gambarnya mirip dengan yang di sini. Nih, lihat nih. Ini juga putus-putus sebenarnya tuh, cuman kelihatan nggak ini putus-putus gambarnya? Si pinggirannya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, si pinggirannya putus-putus. Ini juga sama. Jadi si parabolanya pinggirannya putus-putus. Nah, dia itu ditentukan oleh apa? Oleh tanda yang ada di soal ini. Ya, kalau tandanya nggak ada tanda sama dengan, atau tandanya polos gini dong, lebih kecil dong, berarti harus putus-putus gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dicerna untuk pembelajaran hari ini. Pelan-pelan ya, jadi setelah kalian menyimak, nanti kalian coba yang ini, gambar grafik persamaan parabola. Kemudian kalian juga cari daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti kalimatnya biasanya gini, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, kayak gitu. Nanti dicoba aja, ya. Nah, cuman ini rada beda, Bu. Ini kok beda sih? Gak kayak yang ini persamaan kuadratnya. Oh, berarti gini aja. Nanti clue-nya gini, kalian ingat A-nya berapa kayak gitu. A-nya kan ini berapa? -1 ya. Ini B-nya berapa? Ada nggak B-nya? Atau koefisien X-nya ada nggak? Nggak ada kan ya? Kalau nggak ada berarti 0 kayak gitu. Berarti ini C-nya 4 kayak gitu. Ini juga sama ya, cari A, B, C-nya dulu. Kuncinya seperti itu. Jadi nanti untuk tugasnya, tugasnya kalian cari ini apa? Maksudnya kerjakan yang latihan 1 sama latihan 2 gitu ya. Ya hari ini kita cukupkan aja. Untuk absen, Ibu udah. Yang belum absen di sini. Tapi kayaknya masuk semua ya. Ada yang nggak masuk, ini ada 34 orang. Sok diisikan dulu ya. Jadi hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Isi dulu absennya yang belum. Siap, Bu. Oke. Baru 25 orang. Hatinya nggak tenang di Jakarta Range.